beberapa syubhat terkait dengan masalah apa namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, sekarang orang yang bermadhab dengan madhab Al-Asy'ariyah ini banyak kita dengar ya. Kalau ditanya kepadanya apa madhab kamu, madhab fikihnya Syafi'i. Untuk keyakinannya dia akidahnya akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Nah, ini lucu juga ya. Madhabnya Masya Allah, madhab imam besar Imam Syafi'i. Iya. Akidahnya kok bukan akidah Imam Syafi'i. Akidahnya malah akidah siapa? Al-Asy'ariyah. Baik, Al-Asy'ariyah ini nisbat kepada siapa? Nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Iya. Kami mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ikut jalan as-salaf. Nah, ini dusta dalam dua hal. Pertama, dia tidak mengikuti jalan as-salaf. Yang kedua, Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah tobat dari pemikirannya. Dia sendiri sudah bertobat dari apa? Dari pemikirannya. Baik, saya akan beri contoh ya. Pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari dia sudah tobat. Jadi, ini saya sebutkan di sini. Sebuah syubhat ya, yang kadang melekat di hati sebagian manusia. Inilah di masa sekarang ini kita teruji ya, dengan banyaknya media-media ini, sehingga ada orang-orang yang kalau dia punya ciri khas tertentu, ya gampang sekali naik daun. Ya, gampang untuk apa? Naik daun. Ya, naik daun itu kalau dia ulat, ini bahaya ya naik daun. Kalau dia ulat, bisa habis daunnya itu, ya merusak. Tapi kalau dia naik daun misalnya lebah atau ini memberi manfaat untuk manusia. Dia mengambil dari hal yang baik juga, tidak merusak sesuatu. Manusia mengambil manfaat darinya. Iya. Ini muskilah orang-orang naik daun ini. Ada sebagian orang yang bicara tentang madhab Asy'ariyah. Ya. Katanya madhab Asy'ariyah ini, itu madhabnya ada dua. Ya. Pertama dia disebutkan bahwa Al-Asy'ariyah itu mengikuti jalan as-salaf. Ya, sudah diketahui ya bahwa mereka dusta dalam hal ini. Tidak ada mereka mengikuti jalan as-salaf. Kedustaan yang kedua, dia katakan bahwa jalan as-salaf itu ada dua katanya, jalan as-salaf. As-salaf itu yang pertama mentakwil dan yang kedua mentafwid. Ya. Yang pertama mentakwil dan yang kedua apa? Mentafwid. Ya. Mentakwil itu artinya apa? Begini. Kalau misalnya dikatakan wajah Allah, mereka tidak katakan wajah. Ya, tapi mereka katakan kekuasaan atau mereka katakan ridha Allah. Jelas ya? Seperti itu caranya mentakwil. Dikembalikan. Ya. Kalau tafwid, ya, wajah. Ya. Apa ini ya? Serahkan maknanya kepada Allah. Kita tidak tahu apa maknanya. Kita serahkan maknanya kepada apa? Kepada Allah. Tangan, ya tetapkan tangan ada dalam Al-Quran. Maknanya apa? Kita serahkan kepada Allah. Ya. Atau diartikan ditakwil bahwa tangan itu bermakna apa? Nikmat atau bermakna kekuasaan. Nah, seperti itu. Yang dimaksud dengan takwil dan apa? Tafwid. Dan dia katakan bahwa tafwid ini adalah jalannya para as-salaf. Dan ini berdusta atas nama as-salaf. Ini repot juga ya sebagian orang. Ya, seperti yang saya sebut ini tadi, naik daun ini. Cuma bisa menuju saja melawat di sana sini. Ya. Bisa melawat sampai ke luar negeri. Kemudian dia mengatakan bahwa jalannya para as-salaf adalah apa? Mentakwil dan mentafwid. Ya. Coba lihat dari lucu-lucunya ya. Apa buktinya salaf katanya mentawil? Imam Al-Bukhari berkata, ini bahasa dia. Imam Al-Bukhari berkata tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya. Dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kekuasaan. Wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, katanya wajah Rabbmu ini ditakwil oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari berkata illa mulkahu. Kecuali kekuasaannya, wajah ditafsirkan kekuasaan. Yang pertama orang ini sudah salah baca ayat. Dia tidak mungkin. Al-Bukhari bukan menjelaskan ayat itu di dalam sahihnya. Al-Bukhari itu membahas ayat di akhir surah Al-Qasas. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Kemudian dia katakan, di situ Al-Bukhari tulis katanya bahasa dia ya. Al-Bukhari katakan illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Al-Bukhari takwil wajah dengan kekuasaan. Ini orang awam yang tidak kenal bisa tertipu. Ya, oh betul juga ya. Subhanallah. Al-Bukhari mentawil. Ya betul juga ya. Berarti ada dari para as-salaf mentawil. Bisa tertipu. Ini orang dari mana sisi kerusakannya?
sisi kerusakannya dia ini tidak mengerti bahasa Arab yang baik dan benar. Baca saja keliru. Itu memang tulisannya mim, lam, kaf, ha. Dia baca mulkahu. Yang benar itu bacaannya malikahu, bukan mulkahu. Beda makna malikahu dengan mulkahu. Malikahu artinya pemilik wajah. Ya, jelas ya? Kalau saya berkata si fulan ini tidak pernah kelihatan wajahnya, maksudnya wajahnya saja yang kelihatan, tidak ada orangnya begitu. Hah? Itu sudah dipahami, tidak mungkin ada wajah yang tersisa, tidak ada pemilik wajahnya. Al-Bukhari itu biasanya menafsirkan ayat-ayat, beliau mengambil dari tafsirnya Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna. Dan Ma'mar ibn al-Muthanna sendiri dalam bukunya ketika menyebutkan ayat ini dia katakan illa huwa, tidak tersisa kecuali dia, maksudnya kecuali Allah. Ini mendekatkan mana yang disebut oleh Al-Bukhari illa malikahu, maksudnya kecuali yang memiliki wajah, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Tidak ada ta'wil di situ. Yang ada kamu itu salah paham, salah baca. Itu yang ada. Ya. Jelas ya? Setiap ambil kaidah seperti itu. Ahlul bidah setiap kali dia katakan ada dari salaf mentawil, itu yang benarnya tidak ada ta'wil. Dia yang keliru. Ya, orang yang sama juga dia mengatakan as-salaf mentawil tangan dengan kekuatan. Apa buktinya? Katanya datang di dalam beberapa buku. Disebutkan dari tafsir Ibnu Abbas. Ya, disebutkan oleh sebagian dari as-salaf tentang ayat was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusyun. Langit kami bangun dengan kekuatan dan kami yang melapangkannya. Katanya bi'aidin, tangan ditakwil dengan apa? Kekuatan, dengan kuah katanya. Tangan kekuatan. Ya, orang yang awam bisa tertipu juga. Wah iya, kok bisa? Nah, ini sama kerusakannya seperti ini juga. Anda mengerti bahasa Arab. Dia memahaminya aidin ini dari kata tangan. Padahal aidin itu dari kata ada yaidu aidan. Ya. Kalau dibahasakan dengan sorof yang lain ayyada yu'ayyidu ta'yidan kan begitu. Kalau dilipatkan ke bahasa yang lainnya. Tapi asal katanya dari ada yaidu aidan. Idza qawiya washtadda. Apabila dia kuat dan kekar, itu dikatakan ada yaidu aidan. Itulah bi'aidin di situ, bukan tangan, bukan jama dari tangan. Ya. Ini tidak mengerti bahasa Arab. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas menakwilkan lupa dengan arti meninggalkan. Ya, itu takwil katanya. Masa lupa diartikan meninggalkan? Ya. Bukan Ibnu Abbas mentakwilkan, kamu yang keliru memahami. Salah satu makna nisyan dalam bahasa Arab bermakna tark. Itu dalam bahasa Arab ada di buku-buku bahasa. Tidak ada takwil dalam hal tersebut. Jelas ya? Jadi ambil kaidah, siapa saja yang mengatakan bahwa ada dari para salaf mentawil itu dusta terhadap para salaf. Baik, ini sekarang diambil sebagian kalimat dari Ibnu Abbas, sebagian kalimat dari Al-Bukhari, sebagian kalimat dari misalnya dari Imam Ahmad, dari Imam Nawawi. Dia tidak dapat dari Al-Bukhari, dari Imam Ahmad, dari Ibnu Abbas. Banyak lagi ayat-ayat yang mereka tafsirkan dengan tafsir yang benar, dengan tafsir yang mustaqim. Ya, dengan tafsir para as-salaf, dan orang-orang Asy'ariyah tidak mengambil penafsiran mereka. Kenapa dia tidak ambil penafsirannya? Ketika misalnya Ibnu Abbas dan selainnya dari para as-salaf, dari para sahabat, para tabi'in mentafsirkan dengan penafsiran jalan as-salaf, mereka tidak ambil. Kenapa? Diambil dari hal-hal mengandung kemungkinan. Oh, para as-salaf mentawil. Ya. Ini pemahamannya. Dari mana kekeliruannya? Seperti modelnya. Ya. Kebenaran. Tidak belajar, tidak salaf. Tidak baca dari buku-buku orang Asy'ariyah sendiri, dia tidak baca. Dia bacanya dari buku orang-orang belakangan. Nah, itu ada semua memang di buku orang belakangan. Ada buku-buku yang menulis, ya seperti yang dia bilang itu tadi, bahwa Asy'ariyah itu adalah madhabnya madhab as-salaf. As-salaf itu ada dua, tafwid dan apa? Takwil. Nah, ini orang belakangan ada. Menulis belakangan. Itu semua yang sudah basi dalam bahasa salaf. Iya. Jadi kalau ingin berbicara tentang hal-hal yang seperti ini, harusnya seorang itu berbicara dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Bukan bicara diambil dari buku orang belakangan. Baca dong dari buku-buku para ulama yang telah lalu. Baca dari buku-buku para salaf supaya seorang itu mengenal bagaimana penafsiran para ulama yang sebenarnya. Iya. Baik. Jadi sebenarnya ini tema pembahasan luas sekali ya pembahasannya. Saya belum masuk di sini menjelaskan tentang pembahasan kelompok Asy'ariyah. Tapi secara umum sudah kita sudah kita dengarkan ya dari kisah tobat Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala
bahwa sebenarnya mereka yang mengaku ya mengikuti para as-salaf rahimahumullahu taala, mengaku mengikuti jalannya Abul Hasan Al-Asy'ari, sebenarnya Abul Hasan Al-Asy'ari tidak di atas jalannya, berbeda dengan mereka, iya. Ini kalau kita ingin buat pembahasan ini, perbandingan antara madhab as-salaf, madhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri yang asli, yang sebenarnya, dengan jalannya orang-orang Asy'ariyah belakangan, kita akan ketemukan perbedaan antara Abul Hasan Al-Asy'ari mencocoki jalannya para salaf di terakhirnya, ya. Dan jalannya para salaf berbeda dengan jalannya kelompok Al-Asy'ariyah yang datang belakangan. Karena itu pengakuan itu tidak cukup dianggap sebagai apa? Suatu bukti terhadap kebenaran yang Allah Ta'ala. Baik, saya pikir cukup dulu ya untuk materi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.